Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kali ini kembali lagi untuk pembahasan kompetensi teknis P3K guru SD. Ini update per Juni, kita kumpulkan lagi soal-soal yang memang dikeluarkan oleh tryout dari SIM PKP. Nah, masih banyak sekali soal-soal yang belum kita bahas ya. Jadi hari ini kita akan tuntaskan beberapa soal ya, nanti besok masih ada lagi. Jadi memang variasi soalnya sangat banyak sehingga teman-teman itu memang harus fokus untuk belajar ya, sangat belajar. Nah, ini kabarnya memang ditunda ya teman-teman ya, untuk P3K nya ditunda jadwalnya saja tapi tidak dibatalkan. Ingat ya teman-teman, ditunda tapi tidak dibatalkan. Jadi teman-teman, malah ini momen bagus untuk teman-teman untuk belajar gitu ya. Oke, kita akan mulai dari satu persatu, nomor ke nomor ya pembahasannya. Silakan simak penjelasannya sebagai berikut. IPA. Nah, kita mulai saja untuk pelajaran IPA. Yang pertama, soal nomor 1, hukum Newton 2 menjelaskan tentang apakah A, pengetahuan pengaruh gaya terhadap posisi benda, apakah B, hubungan gaya dan percepatan, kemudian yang C, pengaruh gaya terhadap percepatan benda, kemudian yang D, pengaruh gaya terhadap kecepatan, yang E, pengaruh gaya terhadap tekanan. Coba kita lihat kalau hukum Newton itu ada 3 teman-teman, saya bahas sekalian ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu mengatakan jika resultan gaya pada suatu benda apabila itu 0, maka benda itu diam, akan tetap diam, dan benda yang bergerak beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya gitu ya. Hukum 2 Newton itu berbunyi percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Itu ya, ada hubungan antara pengaruh percepatan dengan gaya dan massa gitu ya. Untuk bunyi hukum 3 itu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua buah benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Ini biasanya disebut hukum gaya aksi reaksi gitu ya. Nah, mana yang mencerminkan hukum 2 Newton? Yang jelas jawaban yang paling tepat adalah yang pengaruh gaya terhadap percepatan benda. Karena apa? Karena ada hubungan bahwa percepatan benda itu adalah hasil bagi antara F dan M. A sama dengan F per M. A itu percepatan benda, F gaya, dan M itu massa. Jadi ada hubungan antara percepatan benda dengan massa. Semakin semakin besar gaya yang bekerja, percepatannya juga semakin besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, kita mulai nomor 3 lagi ya. Berikut ini yang merupakan kalimat yang mengandung perluasan makna adalah apakah A, ibu tolong ambilkan seragamku di lemari. B, adik kamu jangan pergi sebelum ayah pulang. C, kakak beradik tak boleh saling bertengkar, itu tidak baik. D, ibu guru memberikan nilai C kepada Anto yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Ini mana yang termasuk perluasan makna ini ya. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi perluasan makna itu proses pemaknaan suatu kata yang semula bermakna khusus menjadi bermakna umum atau luas gitu ya teman-teman. Contohnya begini teman-teman, kepala contohnya ya. Awalnya kan kepala itu sebuah bagian tubuh ya, salah satu dari bagian tubuh kita ya. Tentunya kalian juga paham ya kepala. Namun sekarang kan menjadi pemimpin atau ketua suatu lembaga itu kan sekarang dinamakan kepala juga gitu ya. Itu contohnya perluasan makna ya. Coba kita lihat yang opsi A, ibu tolongkan ambil seragamku di lemari. Ini kan tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan. Yang B, adik kamu jangan pergi sebelum ayah pulang. Nah, ini juga tidak mengalami perluasan gitu ya. Kakak beradik tidak boleh saling bertengkar, itu tidak baik, itu juga tidak mengalami perluasan. Nah, yang D ini ibu guru. Nah, ibu kan awal mulanya itu sambutan untuk orang tua yang telah melahirkan. Nah, sekarang itu berubah menjadi wanita yang lebih tua atau dihormati. Nah, salah satunya guru. Nah, ibu guru itu berarti mengalami perluasan makna. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next. Kita lanjutkan ke nomor 2. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah titik. Ini pelajaran apa ya? Ini pelajaran IPS atau PKN ini ya. Oke. A. Orang-orang yang hidup bersama dalam menghasilkan kebudayaan.
A. Itu orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. B. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah dengan adat tertentu. C. Orang-orang yang bersepakat untuk membangun wilayah bersama karena bersamaan latar belakang. D. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah dan melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini mana yang definisi masyarakat menurut Selo Soemarjan. Nah, kita akan share kepada kalian beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang masyarakat. Oke, kita mulai ya. Menurut Selo Soemarjan itu masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Nah, ini tepat ya. Berarti jawabannya A berarti. Kemudian ada lagi tokoh yang terkenal yaitu Paul B. Harten. Itu memberikan pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Oke, itu menurut Paul B. Harten gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya tokoh terkenal lagi yang mempelajari tentang masyarakat itu adalah Max Weber. Max Weber memberikan pengertian masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Kemudian yang last nomor 4, yang keempat itu menurut Suryono Sukanto ya. Suryono Sukanto itu mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus. Nah, contohnya apa? Contohnya manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang, bercampur atau berkumpul atau bergaul dalam satu jangka waktu yang cukup lama. Kemudian berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Jadi jawaban tadi yang paling tepat adalah yang mana? Yang Selo Soemarjan? Tentu saja jawabannya yang A. Nomor 4. Pejabat itu jika diberi amplop maka segera urusan akan dibantu olehnya. Nah, kata amplop pada kalimat ini mengandung makna apakah A. sinestesia, B. asosiasi, C. perbandingan, D. penyempitan makna, E. perluasan. Nah, kita harus paham satu-satu ya teman-teman. Ini karena semuanya dari A sampai E ini biasanya juga keluar ya, keluar dalam soal-soal gitu ya. Kita mulai. Dari yang opsi A, apa itu sinestesia? Sinestesia itu ungkapan yang berhubungan dengan suatu indera untuk dikenakan pada indera lain. Contohnya ini, sedap memandang gadis cantik ya. Betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Nah, sedap itu kan biasanya inderanya indera perasa lidah gitu ya. Tapi ini kan untuk memandang gadis cantik, jadi kan tidak match, tidak cocok. Itu contohnya. Contoh kedua, suaranya terang sekali. Nah, terang di sini kan harusnya kan yang inderanya yang digunakan kan mata umumnya gitu ya, tapi di sini untuk menggambarkan terang itu dalam arti suaranya terang itu artinya jelas gitu ya, jadi tidak sama. Oke, itu sinestesia, itu ungkapan yang berhubungan dengan indera ya, dengan indera lain intinya. Kemudian untuk majas asosiasi, nih asosiasi itu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Nah, sebagai contoh ya pada soal itu amplop. Amplop itu kan dulunya tempat untuk memberi uang gitu ya. Sedangkan makna barunya sekarang adalah suap. Jadi amplop di sini berubah ya, dari tempat untuk memberi uang berubah menjadi suap gitu ya. Kemudian kalau perbandingan itu majas sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan atau penyamaan. Dalam majas perbandingan terdapat subjek ya. Kemudian penyempitan makna itu apa? Penyempitan makna itu apabila makna suatu kata itu lebih sempit cakupannya dari makna asalnya. Contohnya apa? Contohnya cendekiawan. Contohnya sarjana gitu ya. Contohnya sarjana itu dulunya cendekiawan, sekarang semua orang yang lulus dari universitas S1 itu namanya sarjana gitu ya. Dulu yang namanya sarjana itu khusus untuk orang cendekiawan, itu namanya sarjana. Tapi sekarang pokoknya lulus universitas S1 disebut gelarnya sarjana. Kemudian untuk perluasan teman-teman. Perluasan kita sudah bahas tadi ya. Itu proses pemaknaan suatu kata dasar yang semula bermakna khusus menjadi umum atau luas. Contohnya kepala, dulu itu bagian dari tubuh, sekarang kepala itu bisa menjadi ketua suatu lembaga gitu ya. Jadi mana yang menggambarkan amplop? Tadi kita sudah bahas. Amplop itu masuknya ke asosiasi gitu ya.
Next, nomor 15. Jika 36 pekerja menghabiskan persediaan makan selama 10 hari, jika pekerja ditambah 4 orang, maka persediaan makan akan habis berapa hari? Nah, ini membandingkan antara pekerja dan persediaan makan. Semakin banyak pekerja, maka waktu untuk persediaan makan cepat habis, kan gitu. Berarti perbandingan terbalik gitu ya teman-teman ya. Perbandingan terbalik. Nah, ya kalau perbandingan terbalik nanti kita juga balik gitu ya. Nah, 36 itu yang sebelah kiri tentang pekerja, sebelah kanan tentang waktu gitu ya. Jadi 36 itu 40 hari, 10 hari ya. Itu silang modelnya teman-teman. Karena perbandingan terbalik ya. Waktunya taruh bawah karena berbanding terbalik. 36 di atas, 10 di bawah gitu ya. Kemudian 4 orang bekerja ditambah 4 orang, berarti mula-mula kan 36 ditambah 4 berarti 40. Waktunya berapa? Waktunya kita tulis X itu. Nah, menghitung X mudah sekali. X dari 36 kali 10 dibagi 40 kan gitu. 36 kali 10 360 dibagi 40, ketemunya 9 hari. Nah, jawabannya E. Next, nomor 14. Kalimat di bawah ini yang bukan bermakna konotatif. Makna konotatif itu apa? Apakah A. Meskipun memiliki dada biru tapi Raden tidak pernah bersikap sombong. B. Diana adalah anak emas yang selalu dinomorsatukan oleh ayah ibunya. Kemudian C. Setelah mengalahkan lawannya di partai akhir, Rudi akhirnya keluar menjadi pemenang dan berhak mengangkat piala emas. D. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh Fahmi membuatnya memiliki banyak teman. E. Permusuhan yang terjadi antara Rudi dan Hasan adalah buah dari adu domba yang dilakukan oleh Farhan. Nah, kita harus tahu makna konotatif itu apa. Makna konotatif atau konotasi itu namanya makna yang tak sebenarnya. Artinya ada makna di dalamnya itu gitu ya. Ada makna lain ya, bukan makna yang langsung diserap oleh kata-katanya ya gitu ya. Coba lihat teman-teman opsi A. Meskipun memiliki darah biru. Nah, darah biru di sini bukan maksudnya darahnya warnanya biru. Tidak ada yang manusia yang darahnya biru ya. Tapi darah biru di sini melambangkan itu keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan kerajaan gitu ya. Itu namanya darah biru. Jadi darahnya tidak biru beneran. Itu maknanya tak sebenarnya namanya. Berarti opsi A itu termasuk makna konotatif gitu. Kemudian B. Diana adalah anak emas yang selalu dinomorsatukan ayah ibunya. Nah, anak emas ini bukan berarti Diana itu ya mukanya seperti emas kan, bukan. Tapi anak emas di situ adalah anak kesayangan gitu ya. Kemudian yang C, piala emas. Nah, itu piala emas itu piala asli ya teman-teman. Jadi itu maknanya asli, tidak ada makna lain yang menjadi yang memaknai piala emas itu ya. Piala emas ya piala emas gitu aja. Kemudian yang D, rendah hati itu bukan berarti hatinya rendah gitu ya. Tidak ada yang hatinya rendah, hati manusia sama gitu ya. Tidak ada yang rendah. Rendah hati itu artinya apa sih teman-teman? Rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian untuk yang E itu ada kata-kata adu domba. Adu domba itu ya tidak mengadu domba asli ya, tidak adu-aduan binatang domba, itu bukan, tapi membuat orang lain menjadi bermusuhan atau berselisih paham gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan berarti yang mana, yang bukan bermakna konotasi atau konotatif, yang C. Oke, kita masuk nomor 3. Teori terbentuknya tata surya. Yang terkenal salah satunya adalah teori nebula. Siapa yang mengemukakan pendapat ini? Apakah A. Immanuel Kant, apakah B. Edwin Hubble, apakah C. R.A. Littleton, apakah D. Buffon ya. Mana yang mencetuskan teori nebula? Nah, teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman itu menghafal seluruh teori terciptanya tata surya ya, teori terbentuknya tata surya. Itu silakan dihafalkan bunyi teorinya, namanya apa, kemudian terkenal dengan teori apa, kemudian yang terakhir adalah penemunya. Ini penting teman-teman ya, banyak sekali keluar soal-soal seperti itu pada kompetensi teknis ya.
untuk guru SD tentunya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama teori pasang surut. Ini yang mengemukakan pendapat adalah Buffon, mengatakan bahwa tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Kemudian teori planetesimal. Ini yang mengemukakan adalah Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain. Ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari atau PDKT ke matahari gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teori protoplanet. Ini biasanya juga dikenal dengan teori awan debu. Yang mencetuskan siapa? Carl von Weizsäcker ya, disempurnakan oleh Gerhard Kuiper. Ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Kemudian teori nebula itu mengatakan yang dikeluarkan atau dicetuskan pendapatnya oleh Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace ya, ini biasanya dikenal dengan teori Laplace juga. Ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, gas dengan kandungan hidrogen yang sangat tinggi. Nah, kabut ini disebut nebula. Jadi makanya teori nebula itu juga disebut dengan teori awan kabut ya, teori kabut. Kemudian yang teori bintang kembar ini yang mencetuskan adalah R.A. Littleton. Ini menyatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain, sehingga yang salah satu itu menjadi planet-planet ya, menjadi planet-planet, menjadi benda langit yang lain, yang satunya menjadi pusat tata suryanya. Kemudian teori Big Bang ini yang mencetuskan adalah Matt Wilson di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Nah, Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Nah, sebelum Hubble melakukan pengamatan di tahun 1927, George Lemaitre juga seorang astronom fisikawan asal Belgia juga lebih dulu mengemukakan pendapat tentang teori Big Bang. Jadi teori Big Bang itu yang mencetuskan ada Hubble, ada Matt Wilson juga gitu ya. Jadi dihafalkan itu. Nah, jawaban yang benar tentang teori nebula siapa? Teori nebula itu yang mengeluarkan adalah Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 5. Akibat gerakan semu harian matahari, seakan-akan kita melihat matahari bergerak dari titik-titik-titik ke titik-titik-titik. Nah, ada dua teman-teman, ada dua gerak semu matahari, yaitu gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Kalau gerak semu harian itu fenomena bergeraknya benda langit termasuk matahari dan bintang. Ini kita fokusnya matahari ya. Bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Nah, contohnya matahari terbit di timur, kemudian terbenam di barat ya. Jadi timur ke barat gitu ya bergeraknya. Nah, itu gerak semu harian matahari. Ada lagi gerak semu tahunan matahari. Ini pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan kemudian ke utara, kemudian kembali ke selatan lagi, kemudian ke utara lagi dan seterusnya gitu ya. Itu gerak semu tahunan matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk gerakan semu harian matahari yang mana? Oh, timur ke barat. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Nomor 2 ini tentang ilmu alam hukum antariksa ya teman-teman ya. Ini tentang planet-planet. Nanti silakan dihafalkan planet, ada benda-benda angkasa yang lain, matahari, satelit, asteroid dan lain-lain gitu ya. Penyebab planet Venus arah rotasinya berlawanan adalah apakah A karena ukuran Venus paling kecil di antara planet lain, apakah B karena pengaruh tabrakan besar dengan satelitnya, apakah C karena Venus tidak memiliki satelit, karena D karena Venus terletak di antara bumi dan Mars yang memiliki arah rotasi yang sama. Mana jawaban yang tepat untuk menggambarkan penyebab Venus arah rotasinya berlawanan? Kita kaji dulu ya. Arah putar berlawanan atau rotasi berlawanan arah itu biasanya disebut retrograde ya, retrograde. Nah, ini karena Venus itu mengalami dua tabrakan ya teman-teman. Nah, Venus itu memiliki arah rotasi yang berbeda, diperkirakan terjadi karena dulunya
Saat masih muda, Venus pernah memiliki satu satelit alami yang terbentuk dari peristiwa tubrukan besar. Nah, sekitar 10 juta tahun kemudian tubrukan kedua mengubah arah rotasi Venus. Jadi ini pengaruh tubrukan. Mana yang menggambarkan ini pengaruh tubrukan atau tabrakan? Ya, itu adalah yang B ya. Selain Venus, ada juga planet lain yang memiliki retrograde atau memiliki rotasi berlawanan arah. Ya, yang lain adalah Uranus gitu ya, teman-teman. Kemudian nomor 4, penyebab es membeku. Apakah A melepaskan kalor, B memerlukan kalor, C menyerap kalor, D melakukan adaptasi lingkungan? Mana yang menyebabkan es membeku? Nah, ini terkait dengan perubahan wujud zat, teman-teman. Jadi kalian harus menghafalkan juga. Misalkan perubahan zat cair menjadi padat, nanti silahkan dilengkapi sendiri ya. Zat cair menjadi padat ini melepaskan kalor. Cair menjadi padat itu melepaskan kalor, contohnya membeku. Kemudian zat padat kalau menjadi cair ini memerlukan kalor, contohnya apa? Mencair atau melebur. Kalau melebur itu biasanya ke logam. Logam kalau dileburkan itu menjadi cair gitu ya, itu harus memerlukan panas. Kemudian zat cair menjadi gas, itu contohnya menguap. Nah, ini memerlukan kalor. Nah, kalau menguap kan butuh kalor ya, teman-teman. Kalau zat gas menjadi cair itu melepaskan kalor, contohnya mengembun. Jadi nanti kalian kembangkan sendiri, misalkan padat menjadi gas, gas menjadi padat, dan sebaliknya itu disilahkan di explore sendiri ya, itu melepaskan kalor atau memerlukan kalor gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk penyebab es membeku adalah, yang jelas jawabannya adalah es membeku itu adalah cair menjadi padat, harus melepaskan kalor. Nomor 6, akibat gerakan semut tahunan matahari seakan-akan kita melihat matahari bergerak dari titik-titik ke titik-titik. Apakah utara ke selatan, apakah selatan ke utara kembali ke selatan, apakah barat ke timur, apakah timur ke barat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada dua gerak semu matahari ya, gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Kalau gerak semu harian contohnya apa? Matahari terbit timur, kemudian terbenam di barat. Kalau tahunan dari matahari seolah-olah dari selatan ke utara, kembali ke selatan, ke utara lagi, dan seterusnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 6 adalah yang B. Nomor 10, perhatikan alat sebagai berikut: turbin, sepeda, kincir angin, generator, akumulator, yang merupakan pemanfaatan energi gerak. Yang mana? Apakah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, apakah D, 1, 4, 5? Coba perhatikan. Energi gerak itu energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Contohnya apa? Bola menggelinding, kendaraan bergerak, air yang mengalir di sungai, dan sebagainya, itu energi gerak. Mana yang memanfaatkan energi gerak? Alat yang memanfaatkan energi gerak yang mana? Nah, turbin. Ini yang dimanfaatkan energi gerak apa? Air. Jadi energi gerak air dimanfaatkan untuk turbin. Kincir angin itu angin, energi gerak angin. Ya, generator itu juga energi gerak ya. Kalau akumulator energi kimia ya. Sepeda juga energi kimia, memanfaatkan energi kimia menjadi digerakkan melalui kaki gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 4. Kemudian nomor berikutnya, tata surya. Ini juga masih tata surya lagi. Memang banyak sekali soal tentang tata surya, teman-teman. Jadi tata surya yang ditemukan oleh Forest bunyinya apa? Apakah A, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran? Apakah B, tata surya itu terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari? Apakah C, tata surya itu asalnya dari kumpulan debu dan gas? Apakah D, tata surya itu berasal dari sebuah kabut? Apakah E, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal hingga dan tidak akan berakhir? Ini kalau teori pasang surut tadi sudah saya menjelaskan bahwa tata surya itu karena material penyusun mataharinya bertebaran. Kemudian kalau planetesimal itu adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari. Kalau protoplanet itu tata surya terbentuk dari kumpulan debu dan gas. Kalau nebula, tata surya berasal dari sebuah kabut atau nebula. Kemudian teori bintang kembar itu tata surya terbentuk karena salah satu dari bintang kembar itu
pecah menjadi planet-planet ya. Kemudian teori Big Bang itu mengatakan bahwa benda langit itu selalu berkembang, jadi ya selalu berkembang. Ini yang dikeluarkan oleh George Lemaitre ya. Mana yang mencerminkan untuk tata surya yang dikemukakan oleh Forrest. Forrest itu untuk Forrest Moulton itu teorinya adalah planetesimal ya. Maka yang jawaban yang paling tepat adalah adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari. Jawabannya adalah yang B. Next, nomor berikutnya. Perhatikan rangkaian resistor berikut. Nilai arus pada hambatan 2 ohm adalah ini. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang tengah itu yang ditanyakan nilai arusnya berapa. Apakah A 3 ampere, B 2,4 ampere, C 2 ampere, D 1,2 ampere, E 0,8 ampere. Ini penting sekali teman-teman untuk kalian benar-benar menyimak untuk video ini ya, karena memang ini videonya agak ribet gitu ya. Bagaimana cara menentukan untuk kuat arus pada resistor 2 ohm ini ya. Caranya begini teman-teman, kita cari dulu untuk resistor pengganti totalnya ya. Kita lihat ini dulu. Ini kan susunannya paralel ya. Karena susunannya paralel, maka kita harus nyari R paralel. Rumusnya sederhana sekali. Yang atas dikalikan, yang bawah kombinasi perkalian dijumlahkan ya. Contohnya 6 2 3 ini kan ada 3 ya. 6 2 3 tinggal 6 kali 2 kali 3 gitu ya. Kemudian 6 kali 2 6 kali 3 2 kali 3 gitu ya. R paralelnya berapa? Berarti 36 per 12 ditambah 18 ditambah 6. Hasilnya berapa? 36 per 36. Ternyata hasilnya adalah 1 ohm. Oh, jadi pada rangkaian paralel ini nilainya hanya 1 ohm gitu ya. Nilainya hanya 1 ohm. Coba sekarang kita lihat R totalnya. R totalnya ini kan bentuknya seri. Hambatan dalam yang 1 ohm, kemudian R yang 3 ohm, kemudian R paralelnya tadi 1 ohm. Jadi totalnya berapa? 1 tambah 3 tambah 1. Jadi nilainya 5. 1 dari mana? Hambatan dalam pada baterai itu ya, pada tegangan itu ada 1 ohm. Kemudian 3 ohmnya itu sebelah kiri itu ya, itu kan seri. Dengan penggantinya pada paralel itu 1 ohm. Jadi 3 tambah 1 tambah 1 nilainya 5 ohm. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, kita cari yang di sini. Kuat arus di sini atau kuat arus yang masuk. Rumusnya kan sederhana. Ya. Kuat arus yang dimasukkan V dibagi R total kan gitu ya. Kuat arus di titik-titik itu sama teman-teman. Ya, makanya kita cari I-nya berarti V per R total. V-nya tadi adalah 12 volt, R totalnya 5, jadi 12 per 5 ampere itu letaknya di situ ya. Kemudian kita cari yang merah ini. Ini V yang merah. V yang merah ini kan tiga-tiganya sama kan. Rumusnya I kali R. V kan rumusnya I kali R. R-nya apa? R paralel ya. I-nya berapa? I-nya adalah 12 per 5 yang sudah kita hitung tadi. R paralelnya 1, jadi 12 per 5 dikalikan 1, ketemunya 12 per 5 volt. Nah sekarang kita tinggal hitung I yang di 2. I rumusnya apa? V per R. Ketika I mencari I yang 2 ohm, maka ya V yang 2 ohm per R2 sama ya. V-nya karena sama, titik merah itu semuanya sama, V-nya sama, maka 12 per 5 dibagi R2 nya 2, jadi 12 per 10, ketemunya 1,2 ampere. Jadi jawabannya nomor 16. Apa yang menyebabkan fenomena es mencair? Apakah karena penurunan suhu? Apakah karena kenaikan suhu? Apakah C karena es melepaskan kalor? Apakah D tidak ada kalor? Apakah E karena memerlukan kalor? Nah tadi kita juga sudah menjelaskan ya, ada perubahan zat tadi kita jelaskan ulang ya. Untuk zat cair menjadi padat ya, artinya membeku, itu melepaskan kalor ya. Kalau padat jadi cair, mencair atau melebur, itu memerlukan kalor. Kalau cair menjadi gas, itu artinya menguap, contohnya memerlukan kalor. Kemudian gas menjadi cair, itu artinya mengembun, itu melepaskan kalor. Jadi proses mengembun melepaskan kalor, menguap memerlukan kalor, mencair memerlukan kalor, membeku melepaskan kalor. Nah ini fenomena es mencair, berarti memerlukan kalor jawabannya. Nomor 19, buku yang ditaruh di atas meja
dipengaruhi oleh gaya apa? Apakah gaya gravitasi dan gaya berat? Apakah B gaya normal dan gaya berat? Apakah C gaya ke atas meja dan gaya normal? Apakah D gaya normal dan gaya gravitasi? Coba kita lihat. Nah, sebuah buku ketika diletakkan di atas meja itu tidak jatuh ya. Karena adanya dua gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu apa? Gaya berat itu gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa, ya, lambangnya W. Kemudian gaya normal itu gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan, di mana arah gaya normalnya tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Jadi ada gaya berat, ada gaya normal. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next nomor 2. Suatu kamar berukuran 6 meter kali 5 meter digambar pada sebuah kertas denah dengan ukuran denah kamarnya 12 cm kali 10 cm. Nah, skala yang digunakan adalah bagaimana? Apakah 1:25, 1:50, 1:5, atau 1:500? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kita tulis dulu ya. Ukuran aslinya kan 6 meter kali 5 meter ya kan. Nah, itu kalau menghitung skala berarti kita ubah ukuran asli bentuk cm ya, satuannya bentuknya cm aja. Jadi 6 meter itu berarti 600 cm, 5 meter berarti 500 cm kan gitu ya. Kemudian ukuran gambarnya sudah ke cm, jadi 12 kali 10 cm. Nah, untuk menghitung skala kalian harus membandingkan panjang dulu baru kemudian lebar. Nanti baru dicari ya, dibandingkan ya skala yang mau digunakan agar bisa digambar itu berapa. Nah, kita pakai yang panjang dulu aja. Jadi skala kan skala itu kan rumusannya adalah ukuran gambar dibanding atau dibagi dengan ukuran asli kan gitu ya. Ukuran gambarnya kita ambil yang panjang adalah 12 cm, yang aslinya juga yang panjang 600 cm. Nah, 12 dibanding 600 kalau disederhanakan kan 1:50. Oh, jadi skalanya 1:50. Nanti kalian juga harus terapkan untuk yang lebar, teman-teman. Nah, yang lebar nanti juga hasilnya akan sama. Karena sama, maka skala yang digunakan adalah 1:50 kan gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama, kita mulai dari matematika. Hasil dari penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian 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 tambah 60 adalah titik. Apakah A 690, apakah B 970, apakah C 960, apakah D 860. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Itu semuanya adalah bilangan ganjil kecuali 60. Jadi kalau menghitung seperti ini kita kumpulkan dulu yang ganjil-ganjil aja ya. Jadi 1 tambah 3 tambah sampai 59, kemudian kita pisahkan yang 60 karena berbeda sendiri, karena bilangan genap sendiri ya. Kita hitung dulu. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 59 kita fokuskan itu dulu. Nanti hasilnya baru ditambahkan 60 gitu ya. Mekanismenya seperti itu. Nah, coba perhatikan. Ini termasuk jenis barisan aritmatika, artinya selisih bedanya sama. 1 ke 3 selisih 2, 3 ke 5 selisih 2, 5 ke 7 selisih 2 dan seterusnya ya. Bagaimana cara menjumlahkan antara 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 59? Pertama kita tentukan dulu banyaknya data dari 1 sampai 59 ini kira-kira berapa. Cara menghitung datanya bagaimana? Banyaknya data mudah sekali. Kita gunakan rumus N sama dengan yang paling belakang atau 59 dikurangi yang paling depan atau suku pertama adalah angka 1, kemudian hasilnya itu dibagi 2, baru total hasilnya ditambah 1. Itu mencari banyaknya bilangan antara 1 sampai 59 seperti pada barisan yang disebut di atas itu. Nah, 59 dikurangi 1 kan 58 per 2 ditambah 1, 58 dibagi 2 ketemunya 29 ditambah 1 ya teman-teman, ditambah 1 ketemunya berarti 30. Oh, jadi banyaknya data 1, 3, 5, 7 sampai 59 itu banyaknya data ada 30. Nah, itu cara menghitung data. Sekarang kita bisa memasukkan bagaimana menjumlahkan 1 sampai 59. Rumusnya pakai SN teman-teman. SN berarti N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N-1B. Ya, rumusnya agak ribet ya, tapi memang itu rumus deret aritmatika itu ya seperti itu. N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kurung tutup B. Nah, kita masukkan angkanya.
kita diminta karena sukunya ada 30, maka kita gantikan N dengan angka 30 ya, mencari suku ke 30 itu ya, mencari jumlah 30 suku yang pertama. Jadi N nya 30 kita masukkan 30 per 2 kali A itu suku pertama, suku pertamanya angka 1 berarti ya, 30 dikurangi 1 kan N nya 30 tadi ya, B nya 2, B itu selisih beda, 1 ke 3 kan 2 selisihnya gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu 30 bagi 2 kan 15, 2 kali 1 2, 30 dikurangi 1 29 dikalikan 2 kan gitu. Berarti 29 kita kalikan 2 dulu. Hasilnya 58 baru ditambahkan 2 kalikan 15. Hasilnya adalah 60 kalikan 15 ketemunya 900. Nah, ternyata 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian sampai tambah 59 itu nilainya adalah 900. Nah, kalau begitu 1 tambah 3 tambah 5 7 tambah 59 tambah terakhir 60 tadi yang kita sisihkan dulu, yang kita hitung belakangan nanti itu baru kita jumlahkan. Berarti 1 sampai 59 itu jumlahnya totalnya 900. Nah, kalau tambah 60 berarti 960. Jadi ketemunya adalah yang C. Soal berikutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan anak itu 7:6:2. Jika jumlah umur ayah dan ibu itu ternyata 78 tahun, maka umur anaknya berapa? Coba kita tulis dulu perbandingannya. A besar itu ayah, I itu ibu, A kecil itu anak. A besarnya 7, ibunya 6, anaknya 2 kan gitu perbandingannya ya. Coba sekarang kalian lihat pernyataan berikutnya. Jika jumlah umur ayah dan ibu, jumlah umur ayah dan ibu, jumlah itu artinya tambah kan ya. Ayah pada perbandingan itu 7, ibu pada perbandingan 6. Kalau dijumlah berapa? 12 kan ya. A ditambah I, ayah dijumlahkan dengan ibu, itu yang diketahui. Yang di bawah itu yang ditanyakan nanti ya. Jumlah ayah dan ibu itu 78, umur anaknya berapa? Nah, A yang ditanyakan ditaruh di bawahnya itu. A tambah I itu yang diketahui 78 ya. Kemudian umur anaknya berapa? Itu X gitu ya. Coba A nya kan 7. Pada sebelah kiri itu perbandingan, sebelah kanan asli gitu ya. A besar itu perbandingannya, I besar perbandingannya, A kecil juga perbandingannya kan. Pada perbandingan yang sebelah kanan itu asli ya. Berarti A besar itu 7 ditambah 6 ketemunya berapa nanti? Kemudian per A kecil 2. Nah gitu ya, 7 tambah 6 ketemunya 13 per 2 sama dengan 78 per X. Menghitung X sudah kita bahas ya. X itu silangannya dengan angka 13 ya, maka silangannya selalu ditaruh di bagian bawah. Jadi X sama dengan 78 dikalikan 2 baru dibagi dengan silangannya 13. Nah 78 dibagi 13 kan bisa ketemunya berapa ya? 78 bagi 13 itu ketemu 6. Jadi 6 kali 2 ketemunya 12 tahun. Jadi jawabannya umur anaknya berapa? 12 tahun. Gitu. Next, nomor berikutnya teman-teman. Perubahan yang terjadi pada air yang dipanaskan adalah apa? Apakah A wujud zat dan volumenya? Apakah suhu zat dan rasanya? Apakah C warna dan sifatnya? Apakah D bau dan sifatnya? Kita cek analisis ya. Ketika air dipanaskan, misalkan kita didihkan gitu ya, kita berikan air di panci, kita panaskan, maka yang berubah apanya? Wujud zatnya masih bentuk air atau tidak? Ya tentu saja masih wujud zat ya, zatnya masih cair. Kemudian volumenya, ya volumenya terjadi perubahan enggak? Iya terjadi. Buktinya ada ketika kita merebus air dengan hampir penuh kemudian meluap, itu artinya tandanya bahwa air itu memuai atau volumenya bertambah. Jadi betul dan betul yang A. Kemudian suhu zat naik, betul. Suhu air ketika dipanaskan juga akan naik kan gitu ya. Kemudian rasanya berubah enggak? Tidak ya. Warnanya juga tidak berubah, sifatnya tidak berubah, baunya tidak, sifatnya tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, berikutnya nomor 10. Ayah menyewa mobil seharinya 100.000. Nah, biaya sewa mobil seharinya 100.000 gitu ya teman-teman. Kemudian 3.500 itu per kilometer ya sewa untuk
per kilometernya adalah 3.500. Nah, berapa yang harus dibayarkan ayah jika menyewanya 3 hari? Jaraknya yang ditempuh oleh ayah itu 37 km. Nah, berapa? Apakah A 688.500? Apakah B 429.500? Apakah C 868.500? Apakah D 425.900? Nah, berarti kita harus menghitung totalnya ya. Biaya sewa hariannya berapa, kemudian biaya sewa kilometernya berapa, kita tuliskan dulu. Nah, biaya sewa hariannya kan 3 hari ini ya, satu harinya 100, berarti 100 kali 3 ketemunya 300 gitu ya. Jadi sewa hariannya 300, kemudian sewa kilometernya ada 37 km, harganya per kilometer 3.500, berarti 37 kali 3.500, totalnya adalah 129.500. Berarti biaya totalnya berapa? 300.000 ditambah 129.500. Jawabannya adalah 429.500. Nah, ini perkaranya mudah sekali ya. Nah, saya yakin teman-teman untuk guru SD bisa menjawab soal ini dengan mudah sekali gitu ya. Next, nomor 5. Pancasila sebenarnya telah mengakar dalam kebiasaan sehari-hari seperti kegotong royongan dalam mendirikan rumah dan lainnya. Hal ini merupakan cerminan Pancasila sila keberapa? Apakah A nilai instrumental, B nilai dasar, apakah C nilai praktis, apakah D nilai religius? Nah, kita harus paham benar-benar ya, apa itu instrumental, apakah itu dasar, apakah itu praksis. Nah, nilai Pancasila itu ada 3 ya. Nilai dasar itu nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ini ya sila-sila itu namanya nilai dasar teman-teman ya. Kemudian untuk nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contohnya apa yang merupakan nilai instrumental? Contohnya TAP MPR, undang-undang, perpu, perda, peraturan kepala daerah, itu semuanya adalah nilai instrumental. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai praksis, itu artinya nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kebersamaan, kekeluargaan, anti diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, pada soal itu Pancasila mengakar dalam kebiasaan sehari-hari, bentuknya kegotong royongan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Berarti itu nilai apa? Jelas jawabannya adalah nilai praksis. Nomor 2 ini tentang ilmu alam hukum antariksa ya teman-teman ya. Ini tentang planet-planet, nanti silahkan dihafalkan. Planet, ada benda-benda angkasa yang lain, matahari, satelit, asteroid, dan lain-lain gitu ya. Penyebab planet Venus arah rotasinya berlawanan adalah: apakah A karena ukuran Venus paling kecil di antara planet lain? Apakah B karena pengaruh tabrakan besar dengan satelitnya? Apakah C karena Venus tidak memiliki satelit? Karena D karena Venus terletak di antara Bumi dan Mars yang memiliki arah rotasi yang sama. Mana jawaban yang tepat untuk menggambarkan penyebab Venus arah rotasinya berlawanan? Kita kaji dulu ya. Arah putar berlawanan atau rotasi berlawanan arah itu biasanya disebut retrograde ya, retrograde. Nah, ini karena Venus itu mengalami 2 tabrakan ya teman-teman. Nah, Venus itu memiliki arah rotasi yang berbeda, diperkirakan terjadi karena dulunya saat masih muda Venus pernah memiliki satu satelit alami yang terbentuk dari peristiwa tubrukan besar. Nah, nomor 9, lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, tugasnya pada bidang penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia di Indonesia adalah: apakah A Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, B Komisi Nasional HAM, C Komisi Ad Hoc, D Peradilan HAM. Mana ini ya teman-teman ya. Nah, kita harus paham. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia ya, itu timbullah yang namanya Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsinya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuannya apa? Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang B meningkatkan perlindungan dan menegakkan HAM
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian fungsinya apa? Melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi tentang HAM. Komnas HAM itu mempunyai kelengkapan, ada sidang paripurna, ada subkomisi. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana ini teman-teman? Tentu saja adalah Komnas HAM. Next, nomor berikutnya tentang kalian diminta untuk mengurutkan bentuk pecahan seperti ini. Pecahannya agak rumit ya teman-teman ya, tapi kalian akan diminta untuk mencari urutan yang dari yang paling kecil pada soal ini. Kita mulai ya teman-teman. Tekniknya bagaimana kita ubah menjadi bentuk koma semua saja gitu, bentuk desimal saja. Nomor 2 ini tentang ilmu alam hukum antariksa ya teman-teman ya. Ini tentang planet-planet, nanti silakan dihafalkan. Planet, ada benda-benda angkasa yang lain, matahari, satelit, asteroid dan lain-lain gitu ya. Penyebab planet Venus arah rotasinya berlawanan adalah: apakah A karena ukuran Venus paling kecil di antara planet lain, apakah B karena pengaruh tabrakan besar dengan satelitnya, apakah C karena Venus tidak memiliki satelit, karena D karena Venus terletak di antara bumi dan Mars yang memiliki arah rotasi yang sama. Mana jawaban yang tepat untuk menggambarkan penyebab Venus arah rotasinya berlawanan? Kita kaji dulu ya. Jadi jawabannya itu ya. Next, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga seperti ini. Tentukan panjang AD, atau saya gambarkan X di situ berapa nilainya. Diketahuinya AB-nya kan 27, DE 9 gitu ya. CD-nya 4. Diminta untuk mencari DA. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian harus menentukan ujungnya dulu. Ujung dilihat itu ujungnya itu kalau ada ini yang sejajar ini ya, ujungnya pasti di sini gitu. Nah, terus kemudian rumusnya bagaimana? Ini saya kasih caranya ya. Ujung ke tengah ya, ujung ke ujung, pendek, panjang. Saya ulangi ya, ujung ke tengah, ujung ke ujung, pendek, panjang. Kalau kita tuliskan CD per CA sama dengan pendeknya DE, panjangnya adalah 2 AB. Nah, kita masukkan angkanya. CD-nya adalah 4, CA-nya berarti 4 ditambah X kan gitu ya. Dilihat itu gambarnya, 4 ditambah X. Kemudian pendeknya 9, panjangnya 27. Nah, kita kalikan silang. 4 kali 27 ketemunya 108, kemudian 9 kali 4 36, X kali 9 9X gitu ya. Kalikan silang teman-teman. Kemudian pindahkan 36 ke ruas kanan. Jadi 9X sama dengan 108 dikurangi, karena 36 tadi sebelah kiri positif, pindah ruas jadi negatif gitu ya. 9X sama dengan 108 dikurangi 36. Hasilnya berapa? 72. Jadi 9X sama dengan 72, X-nya berarti ketemunya 72 dibagi 9, ketemunya 8. Jadi ketemulah X-nya, panjang AD-nya berarti 8 gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman dan melancarkan teman-teman dalam belajar P3K, sehingga nanti ketika teman-teman itu menghajar soal-soal P3K saat seleksi nanti akan sangat mudah gitu ya teman-teman ya. Semangat belajarnya, tetap belajar sungguh-sungguh, investasikan waktu-waktu dari teman-teman untuk belajar ya, sehingga nanti lolos dan tidak menimbulkan penyesalan ketika gagal ya. Kalau belajar serius otomatis biasanya lolos. Kalau seandainya tidak lolos maka teman-teman sudah berusaha keras ya teman-teman ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.